Saya dari SMP Negeri 2 Pamanukan, Kabupaten Subang. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab, kategori 1, gelombang 2, Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody, good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, I hope you are all fine. Okay, before we are going to begin our meeting today, I will try to check your attendance. Siapa yang galing hari ini? Semuanya ada ya? Yes. That's good. Thank you so much. You are all complete. Makasih semuanya. Okay. Today I will give you the new material. Hari ini saya akan berikan kamu materi yang baru. But before, tapi sebelumnya, I always motivate. Saya selalu memberikan motivasi ke kalian, ya, bahwa terus belajar, terus tingkatkan kemampuan belajar kalian supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, itu. Oke, baiklah. Semuanya silakan berdiri. Stand up, please. Berdiri. Saya akan memberikan kalian ice breaking. Ice breaking, tahu ice breaking nggak? Tahu ice. Ice breaking itu kayak apa sih? Kayak game kayak gitu, panggil. Jadi apa namanya? Untuk memotivasi aja lah. Ya. Oke, ice breaking-nya adalah nyanyiannya seperti ini. Do you motion 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do you motion 1, 2, 3. Everybody follow me. Kalau kata Bapak everybody follow me itu berarti ikuti gerakan yang Bapak lakukan. Oke, Bapak teh kira nanti ya. Oke? Ya, 3 dan 1, 2, 3. Everybody follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Everybody follow. Oke. Baiklah. Ya, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Let's begin our meeting today. Okay? I ask you something. Saya akan tanya ke kalian. Have you ever read? Have you ever heard? Siswa kalian, oke, sebelum kegiatan dimulai, saya akan memberikan kalian request yang sudah saya kirimkan ke grup. Kalian boleh dicek. Menyampaikan materi tentang dongeng. Ya, salah satu dongeng yang ada di Jawa Barat. Ini salah satu one of a resort place in West Java. Salah satu tempat wisata di Jawa Barat. Katanya ini ada ceritanya. Ada apa namanya? Ada dongengnya. Ada yang tahu nggak tempat wisata apa ini? Anybody know what the name of the resort is? Yes, that's good. It's Creator Kawa. Kawa in the Congratulations. Very good. Gunung
Tangkuban Perahu. Let's go ya. Ya. Gunung Tangkuban Perahu Mountain. Tuh, ini the mountain have a old story, punya sebuah cerita yang lama banget. Dongeng. Ya. Kalau kalian pernah dengar itu dongengnya apa, nanti akan saya kasih petunjuk. Salah satu petunjuknya itu adalah one of the character in the story of Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini adalah Sangkuriang. Kemudian Tuman. The young boy is Sangkuriang. Kemudian Tuman. Ya, Sangkuriang is the young boy and Tuman is a dog. Ya. What you know about Sangkuriang? Apa yang kamu tahu tentang si Sangkuriang? Hah? Anak dari Dayang Sumbi, a boy of Dayang Sumbi. Okay, that's good. Ini. Tuh bang. Sangkuriang. Okay. Nah, Sangkuriang, a handsome and strong boy. A boy of Dayang Sumbi. Sangkuriang, a man who married his own mother. Apa artinya ini? Sangkuriang itu adalah seorang anak laki-laki yang tampan dan juga kuat. Kalian, he has the magic power. Ya, dia punya. Kemudian a boy of Dayang Sumbi, ya salah satu anak dari Dayang Sumbi. Kemudian a man who married his own mother, seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Betul? Anybody want to add? Ada yang menambahkan lagi tidak tentang cerita Sangkuriang? Selain Sangkuriang itu tampan, kemudian apa namanya, kuat, dia anak Dayang Sumbi, kemudian dia juga seorang laki-laki yang menikahi ibunya, anak nikah sama ibunya. Ada lagi ya? Ya. Ini ada berarti who. Jadi kalau pakai bahasa India, a boy who killed Tumang, a dog. Yang mana sebenarnya Tumang itu adalah ya, that's good. Ya. Was a dog. Kalau sebenarnya Tumang itu seekor anjing, Sangkuriang pets. Apa pet itu? Peliharaannya si Tumang, peliharaannya si Sangkuriang. Actually, Tumang was his father, but he did not realize. Oke ya. Sebenarnya Tumang itu adalah ayahnya si Sangkuriang. Nah, diceritakan karena ketika ada bagian teks yang menceritakan tentang the young boy, kemudian handsome and strong boy, ya, itu biasanya ada di awal sebuah cerita. Dahulu kala biasanya cerita dalam bahasa Inggris dari awalnya dengan kata long time ago, ya, long time ago. Dahulu kala, ya, in the jungle, ya, di sebuah hutan, there live Dayang Sumbi and Sangkuriang, and also Tuban. Lalu kala di sebuah hutan tinggallah Dayang Sumbi, Sangkuriang dan Tuban. Nah, itu awal-awal dari sebuah cerita. Ya. Tuh. Nah, kalau siapa ini? Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Oke, Dayang Sumbi. Nah, tadi Bapak ceritakan, di awal tadi barusan saya ceritakan bahwa apa namanya ketika dongeng itu dalam bahasa Inggris itu dibawa dengan
time ago in jungle there lived Dayang Sumbi, Sang Kuryang, and Tumang. Ya, itu adalah sebuah awal pembukaan dari sebuah dongeng yang berjudul tadi Legend of Tangkuban Perahu. Ya, nanti bagian yang barusan saya sampaikan itu nanti bagiannya apa, namanya apa. Nah, kemudian setelah itu ada bagian yang ini. One day Dayang Sumbi asked her son to go hunting with his lovely dog, Tumang. After hunting all day, Sang Kuryang began distracted and worried because he hunted no deer. Then he thought to shoot his own dog. Then he took the dog liver and carried home. Kalau kalian dari potongan cerita Tangkuban Perahu ini di sini menceritakan tentang apa? Ada sebuah trouble nggak? Ada sebuah permasalahan yang muncul nggak? Hah? Udah ada belum? Ada ya? Betul? Betul. Pada bagian ini muncul sebuah permasalahan. Itu ketika si Sang Kuryang tidak bisa menemukan ya. Si Sang Kuryang tidak bisa menemukan satupun seekor rusa. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh siapa? Si Tumangnya, si anjingnya itu, untuk diambil hatinya. Ya, hurt, ya. Liver, dog liver. So Dayang Sumbi found out that it was not deer, liver, but tumang. Kira-kira ibunya tahu nggak itu bahwa itu bukan jantung dari bukan bu? Tahu nggak bahwa itu jantung? Iya, bahwa dia tahu jantung. Jadi dia tahu bahwa itu bukan jantung seekor rusa, tapi jantung anjing. Apa si siapa namanya? Si Tumang. Ya, meskipun mengatakan bahwa ini adalah jantungnya si hatinya rusa, tapi ibunya tidak percaya karena dia tidak menemukan si Tumang itu dia balik bersama si Sang Kuryang. Ini berarti pada bagian ini muncul yang namanya konflik, pertengkaran, ya. Gitu. Kalau tadi yang di awal saya katakan dari sebatas pembukaan saja, memperkenalkan tokohnya. Who is the character? When the story happen, di mana cerita itu terjadi. Ya, where. Kemudian when story happen, kapan cerita itu terjadi. Ya, ketika ada pertanyaan seperti itu, who is the character in the story? Siapa tokoh dalam cerita? Berarti kita bisa menjawab satu. Siapa? Sang Kuryang. Betul. Dayang Sumbi berarti Tumang. Ketika ada pertanyaan where the story happen, di mana cerita itu terjadi, berarti in the jungle. Ya, seperti itu. Oke, nah, ketika pada bagian ini berarti ini problemnya. Sebenarnya tidak hanya ini saja salah satu trouble atau permasalahan yang muncul pada cerita Sang Kuryang, cerita legenda Tangkuban Perahu. Apalagi coba yang muncul? Ya. Nah, ini di akhir-akhir cerita ketika tadi kan setelah diusir si Tumangnya si Sang Kuryang diusir oleh ibunya. Kemudian dia sebelum diusir itu dia dipukul kan? Di bagian apa? Kepalanya. Kemudian tentu saja berdarah, ada tanda di kepala gitu ya, ada lukanya. Gitu. Ya, terus bla 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 sampai beberapa puluh tahun ya. Jadi Dayang Sumbi itu everlasting, dia abadi karena she take a bath with the magic lake. Dia mandi di sebuah danau yang memiliki kekuatan ajaib yang bisa membuat orang menjadi everlasting. Apakah kalian seperti itu?
nenek hati-hati kamu orang tua tapi nggak mungkin, itu impossible. Ya, gitu. Kemudian akhirnya mereka ketemu lagi, Dayang Sumbi ketemu dengan si Sang Kuryang. Sang Kuryang itu falling in love, betul ya? Falling in love, ya, jatuh cinta. Bla bla bla. Kemudian si couldn't marry the boy he said it. Jadi karena tahu si Dayang Sumbi bahwa yang jatuh cinta ke dia itu anaknya itu, nanti dia mencoba untuk mencegah bagaimana si Sang Kuryang tidak jadi menikahi dia. Akhirnya dia membuat sebuah tantangan, challenge, gitu ya. Sang Kuryang had to make them in what time? Okay. Gitu ya. She needed the land and boat for celebrating their wedding day. Ya, jadi si Dayang Sumbi itu meminta Sang Kuryang untuk membuatkan hadiah pernikahannya itu sebuah perahu, ya, sebuah perahu, ya, itu sebagai pernikahannya. Namun di akhir cerita itu Sang Kuryang failed to marry her, ya. Sang Kuryang itu gagal menikahi Dayang Sumbi karena kenapa? Dayang Sumbi itu dia curang. Nah, sebenarnya si Sang Kuryang itu punya kekuatan medik yang luar biasa untuk membangun sebuah patung buil, the biggest, the huge, about one night itu possible, sangat mungkin. Akhirnya jadi, kemudian si Dayang Sumbinya itu dia curang dengan cara membangunkan semua perempuan yang ada di desa. Belum sempat ke pagi hari, masih sekitar jam 2 jam 3 dibangunkan untuk memukul-mukulkan alat penumbuk padi itu, ya, supaya membangunkan ayam yang jago berkokok. Akhirnya gagal. Nah, bagian ini kira-kira tadi yang pertama ada opening, pembukaannya yang memperkenalkan tokoh. Kedua ada trouble, permasalahannya yang si Sang Kuryang membunuh bapaknya itu, ya. Cuma sekarang ini, ya, akhir ceritanya ini berarti akhir ceritanya itu happy ending atau sad ending, bahagia atau sedih? Sad. Nah, ini namanya adalah akhir dari cerita. Nah, nanti akan saya jelaskan apa namanya, ya, akhir ceritanya itu, ya. Oke. Nah, baiklah. Sampai di sini, clear, any question? Ada pertanyaan enggak? Jadi sekarang saya akan coba tanya lagi kalian bahwa cerita dari legenda Gunung Tangkuban Perahu itu dari pembukaan, kemudian dari trouble-nya, konfliknya, kemudian dari akhir ceritanya seperti itu, ya. Gitu. Jadi saya nanti berikutnya saya akan mencoba memberikan sebuah tayangan cerita. Jadi kalau tadi dongeng, tokoh utamanya manusia. Kalau sekarang namanya ini namanya apa? Dongeng yang tokoh ceritanya, oke, ya. The fairy tale, the main character of the animal, the name is Fable. Oh, that's good. Okay, the lion and the mouse. What the meaning in Indonesia? Okay, good. I will give you. Saya akan memberikan kalian the dialognya, ya. Silakan dialog dari cerita tentang ini Lion and the Mouse. Oke, silakan perhatikan. Pay attention to the dialogue. Okay, Tim. Nah, all dengarkan baik-baik. Pay attention to the short movie. The short movie is about the fable, the lion and the mouse. Yeah. And then in the end, di akhir, let's discuss together. Mari kita membicarakan bersama-sama. Which one the opening? Manakah yang termasuk ke dalam bagian pembukaan? Ya. Which one is the conflict? Manakah bagian yang termasuk ke dalam bagian konflik? And which one is the ending? Mana bagian yang masuk ke dalam bagian akhir? That's good. Ayo,
Just as the last mouse was crawling over him, the lion woke up. The lion laid his big paw on the little mouse, trapping him. The mouse was very afraid. He apologized to the lion for disturbing him and begged him to spare his life and let him go. The lion pitied the little mouse, so he lifted his paw and set the mouse free. Sometime later, the lion was walking near the mouse's home. The lion accidentally stepped on a trap set by a hunter, and the net made of thick ropes captured the lion and pulled him up into a tree. The lion struggled to free himself, but could not. His angry roars rumbled through the forest as he became upset and afraid. Can you conclude? Bisakah kamu simpulkan kira-kira who is the character in the story, in the movie? Siapa tokoh yang ada dalam Lion and the mouse? That's good. Lion and the mouse, ya. And then where the story happen? Itu di mana cerita itu terjadi? In the jungle. Okay. Kalau when the story happen, kapan cerita itu terjadi? Pagi, ya. Hunting all the morning. That's good, ya. Oke, sekarang itu adalah openingnya, tuh. The character is lion and the mouse. The story happen in the morning, kemudian story happen in the jungle, the forest itu. Opening. Oke, scramble. Ya. Kalau gini aja, di situ ada kertas yang sudah saya berikan ke kalian. Tolong tandai, garis bawahi, kemudian kasih tanda pinggirnya mana yang menurut kamu masuk ke dalam bagian opening, pembukaan. Ya, sepertinya itu kan nggak sampai full ya. Oke, terus saya hanya minta ini aja, Mut, bagian opening sama bagian yang konfliknya. Silakan tanda bagian konflik. Ya, silakan tandai dulu pertama openingnya dulu mana? Di garis bawahi. The group number one, Rasa? Yeah. Okay, read which one? Part of opening. One day, the kid and Fox were having a conversation. Okay. Then enough. Counting. Just one day, there was a bird in over a bag of birds in the distance. Okay. Now, closing. Ya. Yang penutupnya. The fox sat quietly under the tree, wondering which fate he saw before she could make up her mind. Oke, thank you. Nah, baiklah, setelah tadi ada beberapa di antara kalian perwakilan dari grup yang mempresentasikan bagian-bagian dari cerita dongeng yang barusan kalian bahas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa materi, the material that we learn in the first
Materi yang barusan kita pelajari di awal itu jenisnya, the kind is narrative text. Ya, apa? Narrative text. That's good. Narrative text has three part. The name is yang open itu namanya orientation. Yang kedua outtake itu namanya complication. Dan yang yang terakhir adalah itu yang ending itu namanya resolution. Silakan nanti di pertemuan berikutnya saya akan lebih menyampaikan lagi secara detail bagian-bagiannya itu yang orientation, complication, sama resolution. Nanti kita akan membuat lagi kemampuan kalian tentang deklarasif. Hari ini nanti setelah kalian pulang ke rumah, saya akan mengirimkan lagi tugas melalui WhatsApp grup, ya. Dan akhirnya, finally is the end. Akhirnya sekarang akhir dari pertemuan kali ini. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next meeting. Sampai ketemu lagi. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa, ya. Marilah kita berdoa di dalam hati untuk menutup kegiatan kita ini. Berdoa dalam hati dimulai. Ini selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.